Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan pelajaran Nahwu untuk kelas 7. Oke, anak-anak, marilah kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, minggu lalu kita sudah belajar tentang al-jumlah atau kalimat. Seperti yang kita ketahui bahwasanya al-jumlah adalah susunan kata yang bermakna atau sering kita sebut kalimat dalam bahasa Indonesia. Al-jumlah dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah jumlatun ismiyatun atau jumlah ismiyah. Yang kedua adalah jumlah fi'liyah. Baik. Kemarin kita sudah belajar tentang apa itu jumlah ismiyah. Masih ingat? Ya. Jumlah ismiyah adalah jumlah yang diawali isim atau sering kita sebut dengan kata benda. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang apa yang dinamakan jumlah fi'liyah. Oke, jumlah fi'liyah adalah jumlah yang diawali fi'il atau kata kerja. Jadi setiap kalimat atau jumlah yang diawali oleh kata kerja maka termasuk jumlah fi'liyah. Nah, jumlah fi'liyah terdiri dari beberapa komponen, diantaranya yang pertama ada fi'alun, kata kerja, atau dalam bahasa Indonesia disebut predikat. Ada fa'ilun yang melakukan pekerjaan atau pelaku, atau sering juga disebut subjek. Dan ada juga maf'ulun bih atau yang dikenai pekerjaan atau disebut juga objek. Oke, untuk contohnya. Contoh pertama, ya ta'allamu at-talamidu al-lughatal arabiyyah. Murid-murid belajar bahasa Arab. Dalam tatanan bahasa Indonesia, ya ta'allamu atau belajar itu disebut predikat, at-talamidu murid-murid adalah subjeknya, pelakunya, sedangkan al-lughatal arabiyyah bahasa Arab adalah objek yang dikenai pekerjaan. Contoh yang kedua, yudarrisu Muhammadun al-lughatal arabiyyata. Muhammad mengajar bahasa Arab. Dalam ilmu nahwu, yudarrisu di sini termasuk fi'il. Fi'il apa? Ya, betul sekali, termasuk fi'il mudhari' karena diawali ya, salah satu huruf mudhari'ah. Yudarrisu mengajar, ini termasuk fi'alun atau kata kerja. Sedangkan Muhammadun berkedudukan sebagai fa'ilun atau yang melakukan pekerjaan. Al-lughatal arabiyyata berkedudukan sebagai maf'ulun bih atau objek yang dikenai pekerjaan. Jika kita melihat pada contoh yang pertama, ya ta'allamu belajar, ini berkedudukan sebagai apa? Fi'alun. Sedangkan at-talamidu murid-murid berkedudukan sebagai fa'ilun atau yang melakukan pekerjaan. Sedangkan al-lughatal arabiyyata bahasa Arab merupakan objek atau maf'ulun bih yang dikenai pekerjaan. Gimana? Cukup mudah bukan? Oke, selanjutnya sebagai catatan bahwa fa'ilun atau fa'il selalu dibaca rafa atau berharokat
dhammah di huruf akhirnya. Sedangkan maf'ulun bi selalu dibaca nasab atau berharokat fathah. Bisa dilihat dalam contoh kata yuhibbu Ahmadu al-qira'ata. Yuhibbu di sini sebagai fi'alun, Ahmad sebagai fa'ilun, maka ia harus dibaca rafa atau berharokat dhammah pada huruf terakhirnya. Bisa kalian lihat berharokat dhammah. Sedangkan al-qira'ata berkedudukan sebagai maf'ulun bih, maka harus selalu dibaca nasab atau berharokat akhir fathah. Oke, coba kita lihat pada contoh sebelumnya. Nah, di sini fa'il juga sama. At-talamidu sebagai fa'il maka ia berharokat dhammah. Al-arabiyata, al-lughatal arabiyata berharokat fathah, berakhiran fathah karena dia maf'ulun bih. Contoh yang kedua juga sama, Muhammadun berkedudukan sebagai fa'ilun maka berharokat akhir dhammah. Al-lughatal arabiyata berkedudukan sebagai maf'ulun bih maka harus berharokat fathah. Oke, cukup mudah dipahami. Sekarang silahkan anak-anak menulis, kemudian tugas difoto dan dikirimkan ke nomor saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.